Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan wa ja'alna wa iyyakum min ibadikas shalihin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat. Dua nikmat ini salah satu di antara sebab kita bisa mendapatkan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidup kita masih bisa beramal. Dengan sehat kita lebih banyak bisa beramal. Apalagi ditambah longgar, lapang, maka kita diberi kesempatan untuk beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat itu, yang kita baca adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang layak hanya diberikan kepadanya. Yang kita jadi sehat, kita jadi hidup, kita jadi lapang, karena dialah Allah yang akan menaik turunkan keadaan kita. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku ganti situasi dan keadaannya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan yang dimaksud dengan mengganti-ganti keadaan, Allah sangat mudah sekali. Mengubah yang kaya jadi miskin, miskin menjadi kaya, sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, yang lapang menjadi sempit. Karena ini kerajaannya Allah, semuanya makhluknya Allah. Tidak ada satupun di kerajaannya ini kecuali semua terjadi dengan izinnya, dengan kehendaknya. Maka dengan pemahaman inilah para jamaah sekalian, ketika kita mampu beramal soleh yang banyak, yang kita besarkan bukan diri kita. Yang kita besarkan adalah Allah yang sudah mengizinkan kita mampu untuk beramal soleh. Karena kaidah seorang mukmin mampu beramal soleh dengan kaidah la haula wala quwata illa billah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk amal-amal solehnya dijaga istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami melanjutkan serial kajian psikologi Islam. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mentreatment hawa nafsu. Yang pertama dengan cara menahannya supaya nggak liar, supaya nggak semaunya sendiri. Karena sifat hawa nafsu itu dia itu punya potensi liar dan semaunya sendiri. Kalau tidak diajari, kalau tidak dikendalikan. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengendalikan hawa nafsu, yaitu mentreatment hawa nafsu itu dengan cara yaitu menuntun. Menuntun itu berarti mengarahkan. Nah, mengarahkan itu berarti membuat hawa nafsu itu tunduk dulu, lalu bisa kita tuntun. Ya, layaknya binatang, kita jadi pawangnya. Nah, pada hari ini saya akan insya Allah materinya serial, yaitu menuntun hawa nafsu dengan komunikasi yang islami. Gimana caranya dengan kata-kata dan komunikasi kita, komunikasi itu bisa diterima oleh seluruh karakter, oleh seluruh orang dengan ragam karakter. Beragam karakter itu kasar, kaku, ragam karakter itu gampang ceklean. Wonten nggih wong gampang ceklean juga. Sensitifan gitu, Pak. Kene ngomong salah tangkep. Enten nggih model ngoten nggih. Ada juga yang ragam karakternya dia tenang, netral, ada juga. Karena setiap jiwa manusia sesuai dengan keadaannya. Ada yang keadaannya masih kanak-kanak, ada yang keadaannya sudah dewasa, ada keadaannya sudah bijaksana. Semua orang punya keadaan masing-masing. Maka di sanalah kemudian Islam ngasih solusi.
teknik berkomunikasi dengan orang yang kita sebut dengan teknik komunikasi Islami. Apa itu komunikasi para jamaah sekalian? Komunikasi Islam yaitu menyampaikan pesan. Pesan itu kadang bicara tentang kebenaran, kadang bicara tentang kebaikan, kadang bicara tentang kemanfaatan. Karena yang diperintahkan Islam itu falyakul khairon. Kalau menyampaikan yang khair, yang baik-baik atau yang benar, kulil haq walau kana muron. Menyampaikan itu ada yang berupa kebenaran, yang sesuai realitas, sesuai fakta, atau benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang menyampaikan itu yang bermanfaat, nggak ecek-ecek. Maksudnya pesannya itu punya faedah. Ya, karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Baiknya Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Berarti kalau ngomong-ngomong tapi tidak ada faedah, tidak ada manfaat, itu disuruh tinggalkan. Nggih, kula tanggat Pak. Guyon itu termasuk tidak ada faedahnya atau ada faedahnya Pak? Ada. Kalau guyon masih ada Pak. Ya, kalau tujuannya benar, yaitu menggembirakan orang lain. Ya termasuk mak kita itu perlu diguyoni Pak. Ojo serius. Wis tuwek sampean jak serius. Nggih, karena umur 70 ke atas kadang-kadang ono sing balik koyo arek cilik. Nggih Pak nggih. Jadi kita ini kadang-kadang kudu ngudoi, rada rileks ngoten. Niku tapi tujuannya benar. Afdhalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Seutama-utama amal setelah yang wajib-wajib memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Kepada muslim yang lain itu adalah afdhal amal, apalagi kepada emak kita. Apalagi kepada orang tua kita. Yo tambah pahalanya besar, Pak. Ke muslim secara umum aja afdhalul a'mal setelah wajib. Apalagi kepada orang tua kita. Moga-moga kita diberi kemudahan Pak untuk memudahkan, membahagiakan orang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi isi pesannya kadang kebenaran, kadang kebaikan, kadang kemanfaatan. Targetnya apa? Sampai ke hati para jamaah sekalian. Tapi hati itu nomor 3 ya Pak dalam jiwa manusia itu. Kalau ada pesan kita sampaikan kepada orang, pertama kali yang nangkap itu hawa nafsu Pak. Emosi, perasaan. Padahal target kita itu mau nyampe kemana Pak? Nyampe ke hati. Jadi perasaan dulu, akal, baru ke hati Pak. Ada orang itu pesan masuk ke akal, tapi ngamalno wangel, betul lagi. Nah itu berarti materi, ya kebenaran masuk di akal, tapi belum meresap di hati. Enten apa mboten? Enten Pak. Melu pengajian wis ping 1000. Ya, pengajian apa? Sabar. Tapi ngamalno sabar, wangel apa betul? Wangel. Ternyata apa? Ternyata ketika diteliti dia punya riwayat. Pola asuhnya sering dapat kekerasan. Pola asuhnya sering dapat kepahitan. Sek terekam Pak di dalam hatinya. Ada gemuruh, kemurkaan, kemarahan kepada orang tuanya dulu. Ini kalau nggak diselesaikan Pak, nggak bisa dilepas. Sampai kei materi sabar ping 2000 gak mari ya man. Itu makanya tekniknya harus ada teknik melepas jengkel, melepas mangkel apa maneh karo wong tua, malati wong tua itu. Sak salah-salah wong tua iku sik ana malatine. Soale megang ridhone Gusti Allah, ridho Allah fir ridhol walidain. Nah itu juga ada tekniknya para jamaah sekalian. Ya, tekniknya itu dengan apa? Dengan mengubah persepsi tentang kejadian-kejadian di masa kecil. Karena pada waktu kecil ketika bapak ibu kita marah, pikiran kita waktu itu belum pepek, nggih Pak nggih. Napa belum pepek? Belum sempurna nggih Pak nggih. Belum mateng, belum sempurna sehingga menangkap sikap orang tua itu sek polos. Nek wong tua itu agak naik sedikit langsung sakit hati, dikira orang tuanya benci. Betul nggih Pak nggih? Padahal wong tuane waktu itu panik. Dalam keadaan panik. Ini contoh Pak nggih, satu kisah nggih. Ana ibuke gawe telur Pak, napa gawe kue butuh telur. Nah, anake iku ndelok ibuke repot iku pengin bantu.
Mari ngono apa? Ngambil telurnya, Pak. Karena saking cepet-cepet langsung pecah, piar. Padahal kue iki kanggo tamu. Sebentar lagi datang. Ibu-ibu, kira-kira nek jenengan anak jenengan ngoten, padahal tamu mau datang. Kira-kira meneng apa langsung ndangak ngene? Oh, langsung ndangak, Pak. Nggih. Berarti podo ya, Pak ya. Kene karo Lamongan podo, mirip ya. Langsung muntap, langsung pengen muring. Nah, ketika muring nada tinggi, anaknya tertekan, dieling-eling, Pak. Itu yang dinamakan emosi yang bisa menimbulkan trauma. Memorinya berkesan, emosinya masih ada. Nah, untuk mengubah supaya ini nanti tidak terpendam di sini, itu caranya adalah peristiwa itu harus kemudian kita dudukkan kepada anak itu supaya persepsinya berubah. Coba kamu lihat dulu waktu zaman itu, kira-kira ibumu memang benar-benar benci nggak sama kamu? Sebentar ya Ustadz ya, saya ingat-ingat. Habis itu apa ibumu nggak ngasih permen, nggak ngasih es krim, nggak ngasih ini? Iya ya Ustadz ya, waktu itu juga masih ngasih jajan, masih ngajak makan bareng tuh. Berarti coba kamu pikirkan, ada orang yang marah tapi kamu masih dikasih jajan, kira-kira itu benci apa masih seneng sama kamu? Iya ya Ustadz ya, masih seneng ya. Berarti itu nggak benci. Nah itu mulai, Pak, mulai kebenciannya rodok luruh. Karena kalau waktu kecil dia belum punya wawasan, belum punya perspektif, sehingga pada waktu itu jiwa kecilnya ya emosi, marah, sehingga menyimpan jengkel. Nah itu kalau dalam dunia psikologi harus dirilis. Ya harus dirilis ya. Nah kalau metode Islam pakai konseling, ya diajak untuk kemudian Pak berbicara tentang kejadian itu, lalu dibantu Pak secara sadar, sadar. Kalau yang tidak secara sadar itu metodenya Barat, ya namanya hipnotis itu. Ya tapi kalau cara Islam biasanya pakai cara sadar, ya membantu persepsinya diubah bahwa pada waktu itu ibumu bukan marah beneran. Cuma gara-gara panik karena tamu mau datang, apalagi waktu itu ibumu duwe entek. Wis panik duwe entek, ate tuku telur duwe apa? Bingung iku, gak sekedar panik tapi bingung. Nah, terus diajak mikir, Pak. Kira-kira kalau kamu keadaannya begitu gimana? Bisa emosi enggak? Ya iya ya Ustaz, bisa emosi. Berarti kira-kira Pak terjadi permakluman apa enggak Pak anaknya tadi? Terjadi permakluman. Oh iya ya, berarti posisinya ibuku yo angel. Umpama gak murang-muring ku wangel. Wis bingung, wis panik, sedangkan waktunya terbatas. Yo pantes. Nah, hilang Pak mangkele. Nah, kalau hilang mangkelnya ini Pak, nanti kalau diajari sabar, itu biasanya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena jengkel dan mangkelnya itu sudah dilepas. Apalagi kalau jengkelnya itu 20 tahun, Pak. Itu kalau nggak dilepas-lepas, mengeras di sini. Kalau mengeras di sini itu nanti gampang emosian. Ini saya bicara tentang psikologi, Pak, dan saya bicara tentang klien-klien yang saya tangani, gitu. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita berkomunikasi itu yang pertama kali kita perhatikan itu bukan akalnya sih, tapi perasaannya ya apa, emosinya gimana. Jangan sampai kita tuh menyampaikan kata-kata langsung ganggu emosi nih. Jenengan ngomong Pak, tapi nyinggung emosi nih. Kira-kira omongan itu masuk apa enggak Pak? Enggak masuk, gagal wis. Karena tahapan enggak bisa melewati hawa nafsu Pak. Ya kalau dalam skemanya Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu jendrale. Nek awakmu pengen ngubah raja, kon kedu hadapan karo jenderal. Sing api-api karo jenderal, ojo ganggu jenderale, ojo nyinggung jenderale. Awakmu kan nate nggawa bersama jenderal menuju siapa Pak? Menuju raja. Jadi emosi ini ojo mbok ganggu, perasaannya ojo mbok ganggu, buatan nyaman, buatan damai. Punten Pak, sekarang saya tanya jenengan. Misalnya enten anak nih lagi jengkel kali jenengan, terus jenengan niku tausiah, kira-kira tausiah sampean mlebu napa mboten? Tapi meskipun gak melbu, kira-kira tetap dilakoni apa mboten? Ketoke tetap dilakoni ketokan. Apa maneh ustaz Pak, kebiasaane ceramah. Kegowo Pak, kegowo. Sampai anake, "Bi,
ojo tausiah, rungokno aku. Loh, jaluk dirungokno ternyata dia kebutuhannya minta didengarkan. Soalnya kalau kita ini ngasih dulu, Pak, iku omongan kita itu bisa jadi hipnotis, Pak. Karena kita ngasih jiwanya damai dulu, tenang dulu. Ngomong berikutnya langsung nang ati, Pak. Gak akal tok, langsung blusek. Itu ada seorang ustadz, Pak, punya anak pesantren. Ya, caranya dia nausiai anak itu dengan apa? Setelah pulang dari pesantren kan pewegel, Pak. Omane pesantren ini koyo pundi niku ten Ponorogo niku. Nggih gontor niku, disiplin cepet, ada waktu-waktu yang begitu. Kadang mulai ku karek turune tok. Ya cuapek. Nah, teknik orang tuanya apa? Teko-teko dipijeti, nggih brek minyak diurut. Tapi yo karo tausiah, tapi tausiah ya gak krasa, Pak. Enak ya, Jung ya, bagian kene. Enak, Pak. Kok rada prongkol iki ya? Iya, Pak, dikongkon ngene-ngene, Pak. Oh, pegel ya awakmu ya. Kira-kira Pak, anak nek dikonono, Pak, nyaman apa mboten, Pak? Nek nyaman, wis lir-lir sampean ngomong melbu iku, Pak, nang kolbune, Pak. Nggih. Karena tidak ada daya kritisnya. Orang itu kalau nggak ada daya kritisnya, Pak, informasi itu akan langsung masuk menjadi rekaman. Dan itu dipahami oleh orang-orang barat, memasukkan pemahaman lewat film. Dikei musik sing enak, dikei pemandangan sing wapi, tapi dia memasukkan pemahaman. Niki kalau nggak hati-hati, Pak, ya, dengan dunia yang seperti ini, ya, sampai ulama Yaman itu sampai mengatakan bentuk sihir pada zaman ini adalah media maya, karena di sana tampilannya macam-macam. Yang itu menarik perhatian, membuat nyaman, tapi isinya kadang-kadang banyak jeleknya, betul, Pak? Itu sudah menggunakan teori komunikasi, Pak. Perasaannya itu dinyamankan, ditenangkan, baru dimasukin. Makanya di dalam agama, para jamaah sekalian, nanti ada ayatnya ya, surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiyal ahsan. Ada 3 topik di sana, Pak. Pertama bil hikmah. Bil hikmah itu pesan itu targetnya nyampe ke akal. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu memang logis, berargumen, karena targetnya itu masuk ke akal. Tetapi ada kelanjutannya, tapi ada juga yang jenis mau'idatil hasanah. Kalau mau'idah itu yang disentuh perasaannya. Gimana orang itu menerima pesan, perasaannya itu nyaman dulu. Ya, perasaannya itu damai dulu. Nek wis nyaman, wis damai, terus suwe-suwe akhirnya percaya. Kira-kira, Pak, orang kalau sudah damai, nyaman, terus lama-kelamaan percaya, Pak, omongan itu gampang masuk napa mboten? Gampang. Makanya mohon maaf nih, ngapunten, ini kasus-kasus dari klien, kalau ada anak-anak bermasalah, khususnya ABG, yang dia terjebak pada dunia nakal, dunia luar, itu tekniknya itu bukan langsung tausiah. Tekniknya itu mengobati kebutuhan jiwanya dulu, dibuat nyaman dulu, dibuat damai dulu. Ojo kesusu ditausiai. Kenapa? Karena dia sebelumnya itu tidak mendapat kenyamanan di rumah, tidak mendapat kedamaian di rumah. Kebutuhan jiwanya itu nggak dipenuhi, Pak, nggak diperhatikan, nggak mendapat keleluasaan di dalam memilih, ya. Kemudian tidak mendapatkan apresiasi penghargaan dari apa yang dia lakukan di rumah. Wis dianggap gonok dhek ngono, Pak, kok kos-kosan. Wis kamarmu, omah iki yo wis gonok popone gitu. Karena ada, Pak, anak itu yang merasa sendiri di rumah padahal rumahnya besar. Kenapa? Karena menurut orang tua wis gede gak tak urus ngono, Pak. Padahal batinnya ngomong aku butuh bapak, aku butuh ibu. Tapi versi bapak ibu apa versinya? Wis gede kok iso mlayu rono iso rene kok. Padahal kebutuhan jiwanya ketika konsultasi kepada kami merasa sendiri, merasa alone. Ya, merasa sepi. Di rumah besar ya ono adike loro, duwe ibu bapak, tapi ibu sibuk, bapak sibuk, tapi merasa sendiri. Terus ini nggak dijawab, itu. Ketika nggak dijawab, orang tua itu ngomong, Pak, ketokane meneng deh ini, tapi nggak mlebu kabeh. Bisa nggak, Pak, terjadi, Pak? Nah, itu kenapa? Karena perasaannya ini masih kalut. Perasaannya itu masih
masih belum damai, masih belum tenang. Ini kita belajar Pak teknik komunikasi supaya nanti orang muspro, napa orang muspro Pak? Nek wong Jawa iku ngomong gak muspro iku maksudnya iki gak sia-sia ya. Niki istilah lamongan supaya enggak sia-sia Jadi supaya kata-kata kita itu betul-betul bisa masuk ke hati. Perhatikan perasaannya. Kira-kira siap menerima apa enggak? Contoh misalnya ngapunten, anak jenengan misalnya lagi main game. Terus jenengan kongkon, game gurung mari lagi asik-asik. Kira-kira Pak, jenengan nek ngongkon langsung, dek nolak nopo langsung dibuang HP ini? Ngapal wisan berarti. Soalnya nek dek ngelepas dunia maya dibully karo kanca sak grupe iku. Sak circle iku. Niat main gak karo kata-kata Pak. Gak main ngomong sing jelas ngono. Nah dek iku wedi karo diomongi kanca-kancane, akhirnya daripada wedi, dek akhirnya bantah nang wong tuane. Itu loh Pak, psikologinya terjadi pada anak itu begitu. Ya, ini kalau versi kiai saya ya, jangan ngambil atau enggak itu monggo karena saya ke guru ya. Kalau kamu perintah pada anak, delokon sih, anaknya siap diperintah apa ora. Soalnya kok nek gak siap diperintah, nek dek bantah, awakmu gak siap noto ati, gampang mangkel, khawatir anakmu atine peteng. Soalnya nek setiap awakmu mangkel, gak bisa menyelesaikan kemangkelane, ati anakmu peteng. Ridho wa firridol walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Dan di akhir zaman ini Mbak, ngapunten nggih kula tegaskan kalau setelah saya pengalaman banyak urusi klien sama nyonya itu, anak-anak sekarang itu gudoan. Wis umpama orang tuan itu benar-benar menerapkan sufi Pak, bukan suka film India, bukan Pak. Sufi noto ati, suka noto ati. Itu nanti akan menjadi orang yang sangat bijak melihat dunia. Apalagi dunia yang seperti sekarang. Karena anak kita ini sekarang ditarik oleh dunia maya yang tidak karu-karuan. Ketika teman langsung ada pengaruh. Ketika buka gadget langsung ada pengaruh. Sedangkan jiwanya belum matang. Ngapunten nggih. Kene wis gedhe kaya kene, Pak. Kira-kira wis mateng apa jiwane? Kadang gorong kok. Nggih, Pak nggih. Kadang gorong iku kena pengaruh jaba ngono iso munting kok. Betul apa mboten? Kene lho sing wis rada tuwek iso munting, apa maneh? Arek-arek. Ini kan namanya empati, Pak. Kita mengenal diri kita yang dulu di umur-umur sekian-sekian pernah merasakan. Itu kita pakai untuk mentreatment anak dengan umur sekian. Itu kaidahnya ada di dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis Nabi, hadis sahih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita ini kalau tahu diri kita sendiri dan mencintai, menjaga gimana diri kita nggak rusak, diri kita nggak, kita bisa ngerti gimana orang lain nanti memperlakukan orang lain. Oh nek diomongi ngono iku gak enak ya, aku gak gawe omongan ngono wis. Oh nek pakai gaya mimik wajah begitu iku gak enak wis, aku gak gawe ngono wis. Dia kena mimik wajahnya orang, Pak, manyun. Berarti dia akhirnya refleksi, aku nek ketemu wong gak manyun, nah rasanya gak enak ndelok wong manyun. Betul Pak nggih? Nah itu yang dinamakan refleksi. Nggak mau kena begitu berarti aku tidak mau memperlakukan orang lain seperti itu. Para jamaah sekalian, oleh karena itu ketika kita menyampaikan komunikasi Islam, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, pesan yang disampaikan tidak boleh mengacaukan emosi orang. Oke. Misalnya Pak, kita ini mau nuntun orang tapi kita olok-olok dulu, kon utekmu utek gedhok kowe. Desa mison awakmu iku. Terus mari ngono kita baru tausiah. Kira-kira tausiane mlebu napa mboten? Yo gak mlebu. Wong mukadimah iku wis mukadimah ngedonno. Mukadimah wis membuat kata-kata yang membuat emosi. Jadi tujuanmu awakmu ngomong ku nyadarno wong apa mau meluapkan kemangkelanmu. Betul nggih Pak? Lah itu kan kita yang harus kemudian fair Pak, harus adil. Jadi tujuan kita dakwah itu apa sih? Apa sok-sokan
Cek koyok yo ngono, atau tujuan dakwah itu nyadarkan orang. Kalau tujuan dakwah itu mau nyadarkan orang, berarti kondisi jiwanya orang kan harus kita perhatikan dulu. Makanya kemarin metodenya, nek ketemu uwong wis gak kena dikandani, berarti tahapannya belum tausiah. Tahapannya baru 2, didongakno karo diapi itu. Wis iku tok sih. Sampai didelok perubahane. Engko nek wis didongakno, diminta ampunkan dosanya rutin, cek kegelapan hatinya itu hilang, terus didoakan supaya lembut hatinya ya rutin, Pak. Itu. Nek nabi pisan ya langsung jebol. Kita gak nabi kok donga ping pisan. Buaya ngono. Aku mau doa Ustaz gaya nabi ping pisan ae. Awakmu sapa kok ping pisan tok. Itu. Wong belum dipastikan mustajab kok ping pisan. Nggih, Pak nggih. Ya kalau kita ya berkali-kali Pak meminta ampunkan itu. Potensi orang yang kita mau sadarkan itu dosanya berkali-kali. Itu. Kita doakan lembutkan hati, doakan dibukakan hati. Itu dalam rangka apa? Buka hati Pak. Doa itu buka hati. Kemudian diapii untuk melembutkan hati. Uangku nek sering melakukan sing salah Pak, diterusno, terus menerima tausiah sering nolak, atine kaku, atine keras. Nah, hati keras itu harus dikasih apa? Kebaikan-kebaikan, dikasih rasa-rasa baik. Apalagi Pak masa hidupnya masa lalu penuh kepahitan. Wis wong tuane broken home, keluarga besar iku ngono sing perhatian, terus pas nang njaba kanca-kanca ya ngono ngelokno ae. Ya apa Pak sampeyan ngrasakno jiwa kayak gitu? Nah, jiwa kayak begini kalau nggak ketemu orang baik, kejebak Pak. Jadi kriminal, jadi macam-macam. Tapi apa bisa dia berubah baik? Bisa, sunatullahnya bisa. Asal ketemu situasi sing pas, wong sing pas, keadaan sing pas, bisa bangkit. Contohnya siapa? Freddy itu. Yang ketika wafat sudah masuk Islam dalam keadaan yang taubat, padahal riwayatnya gak karu-karuan. Ya toh Pak Ki? Sahabat Nabi itu sampai bilang begini, aku tidak mau sampai sekarang ini menilai orang itu baik dan buruk, karena setiap orang punya hati yang seperti panci yang mendidih, yang bolak-baliknya juga masih belum pasti. Ketokane api tapi ternyata endingnya elek, ketokane elek tapi endingnya api. Bisa nggak Bu? Bisa, kita belum bisa memastikan Pak. Maka orang yang sekarang taat juga ada khauf, ada rasa takut itu, supaya dia tidak muncul ujub, tidak muncul sombong bahwa dia itu bisa istiqomah amal soleh, karena belum tahu akhir hidupnya kayak apa. Orang yang sekarang dosa tetap punya optimisme. Nek Gusti Allah nyepuro dosa-dosaku, aku iso ilang dosaku. Ataib kaman dambala, orang yang benar-benar tobat dihapus seperti orang yang nggak punya dosa. Kalau tiba-tiba dia wafat setelah terhapus, husnul khotimah Pak. Dan itu juga disebutkan riwayat hadisnya, idza aradallahu bi abdi khairan. Jika ada seorang hamba dikehendaki Allah sebagai hamba yang baik, istakmalahu, Allah menjadikan dia itu sebagai contoh untuk beramal. Terus sahabat bertanya, bagaimana cara Allah itu membuat dia sebagai contoh beramal baik, memaniskan perjalanan hidupnya? Maka Rasul mengatakan liyuwafiqo amal sholih qabla mauti. Dia itu dimudahkan beramal soleh Pak sebelum wafat. Jadi wingi ku elek-elek tapi mendekati mau meninggal, itu ternyata malah sadar, lalu mudah beramal baik. Sekarang saya tanya dengan, ada nggak kisah yang model seperti ini? Ada nggak Pak kisah yang model seperti hadis ini Pak? Ada. Kalau ada, berarti kan kita tidak boleh memutus harapan Pak dengan orang-orang yang sekarang itu masih jahat, dengan orang-orang yang sekarang itu masih dosa. Karena bisa jadi sekarang dia jahat dan dosa, belum ketemu wong sing pas. Ya. Ono wong jahat Pak, tapi ketemu syekh, tapi sene kok atine wis nyambung karo Gusti Allah. Ya cepet Pak. Wong ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kasihan sama makhluk lalu doa, makhluk itu bisa diperhatikan sama Allah. Lalu makhluk itu akhirnya berubah jadi baik. Gitu. Disinilah Pak yang dinamakan harus ada optimisme. Jangan menganggap wis rusak kabeh, Jangan begitu Pak. Karena pikiran rusak kabeh itu gak bagus dalam agama. Tetap ada harapan. Tetap ada potensi
baik. Karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Pak, nanti saya tunjukkan beberapa riwayat yang Nabi itu sampai menyindir atau mengkritik ada orang doakan jelek orang. Orangnya ahli maksiat didoakan jelek, tapi sama Nabi malah ditegur. Sama Nabi malah dimarahin, ditegur sama Nabi, dikritik sama Nabi. Lalu Nabi ngasih solusi. Jangan pakai doa itu, pakai doa ini. Doanya positif. Jangan gampang-gampang pakai doa negatif. Loh, Bu, sama seperti itu. Karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu diperintah untuk menebarkan rahmah, kasih sayang, kebaikan, pertolongan. Bukan untuk menebarkan untuk supaya orang itu ngedon, jatuh, jelek, rusak. Tidak. Dakwah Nabi bukan seperti itu. Dakwah Nabi adalah membawa dari kebodohan menjadi ilmu, dari kesesatan menjadi jalan petunjuk. Yang kedua, pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh akal seseorang. Ini kaidah umumnya, Pak. Jangan sampai kita menyampaikan pemahaman, menyampaikan pesan, tapi kita pakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Yo ketokane gaya ngono kaya alumni luar negeri, Inggrise 70%, padahal sing ngrungokno wong desa. Ya. Kira-kira gimana, Pak? Sing ngrungokno wong desa tapi Inggrise 70%, pakai Inggris istilah-istilah Inggris. Jadi wong desa, wong endi ya iki? Ndelongom ya. Malah enggak masuk. Ya jangan, karena kaidah komunikasi itu harus sesuai dengan kadar akalnya, ya. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat terinstal dalam hati. Nah, untuk terinstal dalam hati itu, Pak, salah satu ijazahnya para ulama itu sebelum menyampaikan komunikasi itu didoakan jamaahnya. Ya Allah, ampuni dosanya, kesalahannya. Ya Allah, bukakan hatinya. Saya pasrahkan terbukanya hatinya orang-orang yang mendengarkan ceramah saya. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sama. Jadi niki ijazah nggih kangge ibu-ibu. Nek pengen nanti ngomong kok didengarkan suami, terutama urusan blonjoan, langsung Pak, urusan blonjoan itu, ya itu didoakan. Apa maneh bojone sik mangkel ngono iku didongakno sik, Bu, istighfar, sholawat, diminta ampunkan dosanya suami, dilembutkan hatinya, baru ngomong. Ya, wong mau meminta hajat tapi wonge gak siap, kira-kira ditolak napa betul? Nggak ditolak, itu. Jadi makanya kan kita ndak cepet-cepet meminta keinginan kita, tetapi kita apa? Memenuhi kebutuhan jiwanya orang itu dulu. Sama dengan anak tadi, Pak. Ya, anaknya tadi minta didengar. Kalau kita tausiah terus, kira-kira dia mau dengarkan? Ya enggak. Wong kebutuhanku saiki aku pengen cerita akeh gak kuat, nyimpenang kene biabi gak kuat. Aku pengen ngomong, pengen cerita, koncoku sing ngene. Itu aku pengen cerita. Engko nek wis ceritae tanek sudah selesai, biasanya dia diem. Betul lagi. Nah, wis diem itu baru kita ngomong. Untuk apa? Untuk menetralkan emosinya. Kancamu sing ngene iku ngerti enggak awakmu? Coba delok entak kancamu sing ngono. Biasane kanca sing ngene iku nang omah iku ana wong tuane sing ngene. Oh iya ya piye. Wingi aku pernah cerita ternyata ngene. Iya, jadi kancamu gak niat. Ate sengaja pengen nyakiti awakmu gak niat. Cuma ruwet jiwane iku. Manu pas ruwet mari ngono emosi. Nah, kira-kira Pak, kalau dikasih informasi begitu, dia lebih damai enggak? Lebih damai. Karena yang kita ciptakan bukan permusuhan. Soalnya kadang-kadang ono bapak, kon ate dikono ngono, sekalian ae, wantemen ae, enggak apa-apa. Cek kroso. Ono Pak ya model ngono Pak ya. Lah itu nanti enggak mendidik, Pak. Itu enggak mendidik jiwa. Tetapi malah membuat jiwanya apa? Gampang emosi, gampang reaktif. Ya, ini teknik treatment para jamaah sekalian. Nah, para jamaah sekalian, ada kriteria ya di mana komunikasi itu mampu menuntun nafsu menuju kebenaran dan kebaikan. Pertama, supaya kita nanti menyampaikan komunikasi bisa diterima oleh ragam karakter. Yang pertama yang diperhatikan, penyampai pesan harus nol emosi negatif. Sekarang saya tanya jenengan, wong iku nek lagi sedih, Pak. Kira-kira nek ceramah, kira-kira ceramahnya enak didengar apa enggak? Dia tuh lagi dikuasai sedihnya, Pak. Terus dikongkon ceramah.
Kira-kira ceramahnya itu menggugah orang atau membuat orang tambah oleng? Karena gaya ceramahnya akhirnya kan romantis, Pak. Ya, tapi romantis untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya di dalam agama, saat durunge awakmu ngomong, selesaikan emosi dirimu sendiri. Awakmu nek jengkel terus kesusu ngomong, apa yang terjadi, Pak? Wong jengkel terus ngomong, kira-kira omongane iku jeladur, amburadul apa teratur? Mesti amburadul loh. Mesti ono kata-kata emosi, ada kata-kata yang menyakitkan. Nah, kalau ada kata menyakitkan diterima orang, kira-kira nerima apa malah respon tidak enak? Respon tidak enak. Karena penyampainya belum menyelesaikan emosinya. Makanya kalau orang tua itu lagi dibuat kecewa sama anak, yang dilakukan itu adalah apa? Istighfar sama sholawat dulu, mendamaikan hatinya dulu, supaya damai. Nek damai, Pak, nanti mikirnya bisa lebih terang. Oh, delok anakku 8 tahun, ya pantes 8 tahun akale gurung pepek. Ya, yang dominan masih hawa nafsu, ya pantes arek 8 tahun kok kongkon pinter langsung beradab beretika itu ya sek suwe. Apa maneh kene kadang nyontoh ini gak tepak barang, oh tambah introspeksi, Pak, pada dirinya. Iya aku ini kurang nyontoh ini aku. Nah, itu malah membuat dia menjadi apa? Perbaikan, Pak. Kenapa? Karena nggak emosi dulu, malah bisa mengoreksi dirinya. Tapi kalau ini nggak dilakukan, Pak, sekelas hakim, ini kan di dalam riwayat hadis Bukhari kan dikatakan kalau ada hakim memutuskan perkara, nggak boleh dalam keadaan marah. Iso salah pasal, sing bener jadi salah, sing salah jadi bener, sing pasalnya jadi ringan jadi pasal berat gara-gara emosi. Loh, dalam hadis Nabi itu layak qadhi fa wa ghadban. Seorang hakim kalau memutuskan perkara itu tidak boleh dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Nah, ini teknik yang pertama, Pak. Memang berat, Pak, ya, karena kebiasaan orang tua itu pengen langsung ngomong. Nah, sedangkan kalau Nabi, dalam hadis Nabi, kalau ngomong nek marah disuruh diam dulu. Fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kamu dalam keadaan emosi yang negatif, maka diamlah. Diam itu maksudnya disuruh mendamaikan hatinya. Ini satu sekarang. Yang kedua, nah sekarang kita lihat, Pak, ya. Kalau kita lihat perilaku anak itu bermasalah, rata-rata yang dilakukan oleh orang tua itu menyalah-nyalahkan perilakunya atau melihat dulu cara berpikirnya, rata-rata, Pak, ya, saya ngomong rata-rata loh ya, Pak. Misalnya anaknya lagi emosi, ngomongnya langsung teriak gitu. Orang tua rata-rata yang direspon itu teriaknya atau dia mikir, lapo yo anakku kok teriak. Kira-kira yang mana, Pak? Ketokane akeh sing pertama, ketokane ya, Pak. Ketokane ya. Akeh sing pertama, langsung teriaknya itu langsung direspon. Cilik metiti koyo ngene iki. Betul ya, Pak, ya? Padahal secara teori jiwa, Pak, sebuah perilaku itu tidak otomatis terjadi perilaku. Mesti ada perasaan yang melatar belakangi perilaku itu. Lah pokok teriak, berarti ono sing gak iso diempet nang dhewek, nang perasaane gak enak iku. Dan perasaan ndak enak mesti ono cara mikir sing gak bener. Itu. Ya, cara mikir sing gak bener. Ya, misalnya dia khawatir besok itu karena belum selesai pekerjaannya dan belum sempurna, dia nggak mau berangkat, tapi bapak itu maksa berangkat sekolah. Nang sekolah jam piro iki? Padahal anaknya bingung, pekerjaannya itu gurung sempurna, sedangkan dia tuh tipe yang perfeksionis, nih gak sempurna gak gelem deh. Ada, Pak, klien-klien yang anaknya modelnya begitu, bapaknya bingung dewe. Ya, kok ngono sih, biasa ya po. Tapi dia tipe perfeksionis, harus sempurna pekerjaannya, harus bagus, indah, nek gak ngono gak gelem. Lah berarti kan ini ada kesulitan. Anak ini ada kesulitan secara kejiwaan untuk mengontrol dirinya yang di dalam itu gitu. Sampai akhirnya waktunya mepet. Kira-kira, Pak, perspektif orang tua waktu mepet sama anak sama orang tua beda enggak? Beda. Yang bapaknya fokus nek gak berangkat telat, tapi anak esek fokus pekerjaanku gurung
mari. Loh gini loh Pak, yang sering salah paham itu Pak dalam komunikasi itu. Nah itu disarankan kalau di dalam mau mentreatment, yang kita lihat jangan perilakunya dulu, karena perilaku itu akibat. Tapi yang kita harus selesaikan itu adalah apa? Sebabnya. Sebabnya berarti ono cara mikir sing salah. Selama cara mikir yang salah itu nggak didandani Pak, kira-kira perilakunya berubah apa enggak? Nggak berubah. Ya, ini kan salah satu materi parenting istri saya Pak, tak ambil. Wis tak comot ngono ya. Tapi nggih pun semerap nek tak comot slete, Pak. Wong padha kok garwa sigarane nyawa nggih. Sami nggih. Jadi selama ini model-model parenting itu kadang-kadang ya, ketika nggak tahu detilannya, yang dikomentari perilakunya dulu. Padahal perilaku itu adalah hasil cara berpikir, karena cara berpikir itu berpengaruh pada perasaan. Misalnya ya, saya ketemu jenengan ini, saya nggak punya memori jelek. Memori ini karo Pak Wono iku nek WA niku mesti apa ngono, apik ngono. Karo Pak Sopo WA mesti anu guyon apa ngono. Saya kesini itu ketemu yo gembira, rasanya seneng. Ya, karena orang-orang yang interaksi dengan saya itu memorinya bagus semua. Gitu. Ya bahagia, ya energik gitu. Kenapa? Ya karena ada persepsi. Wonge apik-apik yo. Suwantun ketokne teko Jawa kabeh kuwi. Ono sing Jawa Barat, ono Jawa Tengah, ya dari Jawa Timur. Kan Jawa Pak kabeh gitu. Ya, Masya Allah. Nah, itu yang dinamakan Pak. Maka yang disoroti cara berpikirnya. Maka kalau nanti kita itu bisa melihat cara mikirnya arek iki kaya apa, terus ketemu, biasanya perilakunya berubah. Perilakunya ndak begitu terus. Karena sebabnya yang kita garap. Akibatnya akan hilang. Nah, ini terkait dengan komunikasi. Nah, sekarang yang kedua para jemaah sekalian, syarat yang kedua. Kalau pengen komunikasi itu bisa masuk ke hati, ya, harus memastikan penyampai pesan itu dipercaya dan diterima. Itu, ya. Para nabi terdahulu, Pak, ya, ketika beliau itu menyampaikan pesan, dengan kalau baca dalam surat Asy-Syu'ara, ya, kebetulan saya tadaburnya sampai surat Asy-Syu'ara, ya, dengan jamaah itu. Nah, dalam Asy-Syu'ara itu Pak, banyak kisah-kisah para nabi ketika menyampaikan dakwah. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para nabi ketika menyampaikan dakwah itu, kalimat awal itu membangun percaya kepada mereka. Aku nyampaikno dakwah itu gak njaluk upah yo nang awakmu, sing ngupahi aku Gusti Allah. Ya, sing bayar aku Gusti Allah gitu. Aku gak njaluk nang awakmu gitu. Itu menunjukkan apa? Bahwa saya itu bukan pengen manfaat dari kamu, karena saya dapat tugas. Ini harus disampaikan kepada manusia karena tugas saya sebagai nabi. Kalimat yang kedua di dalam ayat-ayatnya, saya ini rasulun amin. Aku ini rasul yang terpercaya kok. Awakmu kan wis delok. Saurip-urip karo awakmu lho, aku gak pernah bohong, aku gak pernah nipu, aku gak pernah. Ini berarti kalimat-kalimat membangun percaya apa mboten? Bangun percaya. Untuk apa sih itu? Memastikan itu. Karena kalau kita ini posisinya nggak dipercaya Pak, apalagi dibenci, kita ngomong rong jam, muspro. Nggih Pak nggih. Idune entek sampai ya. Sampai tenggorokane nyelkit ya. Soalnya kurang ngombe. Sepunten nggih kula tak minum riyen nggih. Niku carane Pak nggih. Cek semut nggih, cek semut kula tak minum riyen nggih. Yes. Bismillah. Nah, ini dalilnya mana, Pak? Dalilnya surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri kamu harus jadi teladan dulu. Diri kamu harus jadi contoh dulu. Nah, sing sabar po, dadi arek sing sabar po. Lah mama itu sabar enggak? Tuh kalimatnya naik, tuh wajahnya melotot. Mama katanya suruh sabar, tapi mama kok melotot? Iya ya, maaf ya Dek ya, keliru. Paham maksud saya Pak ya? Kalau kemudian kita nyuruh anak, tapi secara teladan kita tidak melakukan itu, kira-kira terjadi pertarungan apa enggak Pak? Pertarungan, enggak Pak? Misalnya bapak yang ngomong, Dek adzan, cepet nang masjid.
bapaknya nang warung. Coba. Kira-kira Pak, anaknya tetap berangkat apa enggak? Ya tetap berangkat wedi. Tapi nang atine berontak napa mboten? Berontak. Oh, bapak gak tepak. Ngono nang atine. Ngongkon-ngongkon tok, gak nggae contoh. Tapi gak wani ngomong, Pak. Ngomong wis entak meneh ta Bande. Paham nggih maksud saya Pak nomor 2 ini Pak ya? Ini sebagai koreksi kita bersama Pak. Jangan-jangan kita ini nggak sadar. Kita ini fokusnya mau tausiah, mau nasihat. Tapi kita menjadi sosok di dalam rumah atau di dalam masyarakat, tapi masih belum dipercaya dan masih belum diterima. Terus gimana? Ucapan-ucapan kita ini bisa mengubah orang lain. Ucapan kita ini bisa apa? Membantu orang lain berubah. Kula ngeten iki mboten nyinggung lho Pak nggih. Kula cuma macono ayat terus jelasno, terus ngekeki contoh. Kok ana kesamaan cerita itu bukan dari skenario sutradara. Ngono lho Pak nggih. Nggih pun anu lho nggih jenengan. Engko nang moro-moro kok mangkel karo aku. Mboten nggih. Api-api kok wong Rasulul Janan. Teko wajahe ketok insyaallah api-api nggih. Nah, makanya kalau posisi orang tua itu punya luka, ya membuat luka kepada anak, yang dilakukan itu bukan tausiah tapi pendekatan dulu. Ya, bonding, membangun bonding dulu. Ojo langsung tausiah. Cedek sih. Ya, soalnya apa? Anak pernah luka dengan kita, harus didekati dulu. Sampai apa Pak? Sampai kemudian nyaman. Nyaman itu dia itu nanti kelihatan, mimik wajahnya kelihatan Pak kalau arek nyaman itu. Nek gak nyaman ku, opo sih abi ku? Napa nyedek-nyedek, gak seneng aku. Lah itu berarti saya kurang nyaman, berarti butuh strategi yang lain. Butuh kono bakso, butuh kono es krim, butuh kono apa ngono. Ya, dikasih hadiah untuk melumerkan nggih Pak nggih. Melumerkan hati, harus sampai nyaman dulu. Karena kalau nanti nggak nyaman, nanti nggak akan ada kepercayaan Pak. Kepercayaan apa? Oh wis berubah, abiku wis berubah, umiku wis berubah. Buktine saiki lho ngomongnya beda. Buktine lho saiki carane ngobrol karo aku gak koyok biyen-biyen. Nek biyen-biyen niku sukanya langsung ngejudge, menghakimi, langsung mengoreksi, padahal aku cerita gurung mari, langsung dikoreksi, gak enak, tahu nggak sakitnya tuh di sini gitu, ya. Ternyata sekarang nggak begitu, Umi dan Abi nggak begitu lagi, nyaman Pak, ya. Ketika nyaman maka bisa melakukan tahapan berikutnya, yaitu apa? Mulai dipercaya. Kalau sudah mulai dipercaya, omongan orang sering masuk, no, betul Pak? Sering masuk para jamaah sekalian, okay? Nah akhirnya orang tua bisa menjadi guru, akhirnya menjadi penasehat. Nek ono masalah takon umie, nek ono masalah takon abine, gak takon nang circle, gak takon nang medsos, tapi takonnya kembali kepada keluarga. Karena sekarang ini Pak, yang cuma bisa kita lakukan adalah bagaimana keluarga ini menjadi magnet bagi anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi nyaman, damai dengan keluarganya. Karena itu bekal pertama. Masalah yang lain itu akan selesai. Masalah apapun, mau utang, mau apa, gampang selesai. Kalau keluarganya itu kompak. Nah, ternyata di dalam riwayat hadis Nabi, idza aradallahu bi ahli khairan, jika Allah menghendaki sebuah keluarga menjadi keluarga yang lebih baik, adkhalallahu ilaihim arifqa. Allah memasukkan di dalam keluarga itu sayang dan kelembutan. Jadi hubungannya itu penuh kasih sayang dan penuh kelembutan, kedamaian. Nek salah, yo gak disalah-salahno, tapi ada permakluman. Terus kemudian ada support, ya gak salah meneh yo apa, dibantu, enggak salah-salahan. Kira-kira keluarga begitu enak napa mboten, Mbak? Kula jelasno ngene wis kebayang, Pak, rasa enake wis kebayang. Ya. Karena keluarga itu kalau ada kasih sayang, ada kelembutan, itu nanti akan ada namanya bonding yang kuat, hubungan yang enak di antara keluarga. Ibu-ibu yang di belakang pengen begitu Bu, alhamdulillah. Jangan di cancel loh Bu ya, keinginan baik jangan di cancel. Meskipun sekarang belum terwujud, jangan di cancel. Karena bisa jadi sebelum kita wafat, keinginan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama keinginan baik masih menyala Pak. Kalau keinginan baik masih menyala, dijaga terus, belum ketemu jawabannya, nggak apa-apa. Ada waktunya, ada timingnya. Semua ada timingnya masing-masing. Betul Pak? Ada jamaah sekalian. Yang ketiga, berbicara sesuai dengan kedudukan pendengar Pak. Oh, berbicara kurang rawa ya.
Iki nggak selete rada ngantuk iki ketane. Berbicara sesuai dengan kedudukan pendengar. Kedudukan itu nanti bicaranya strata, Pak. Iki wong tua, iki penguasa, iki tokoh, itu menyesuaikan. Ada tekniknya masing-masing. Ini bicara dengan anak-anak yang levelnya anak-anaknya di bawah, wis ngendep di bawah. Ini bicara dengan perempuan, apalagi perempuan ini tidak bekerja di rumah, nggak punya pekerjaan, ini lebih ngedon lagi, Pak. Wis wedok nang jero omah, gak duwe kerjaan, gak duwe gaji. Ini bisa sudah ngedon. Maka suami kalau ngomong dengan yang seperti ini harus sangat hati-hati, karena dia sudah merasa tidak punya manfaat karena nggak ngasih apa-apa. Itu. Karena dalam hadis Nabi perempuan itu disebut bil qawarir, yaitu gelas-gelas kaca. Nek enten produk terus enten gelase, tulisannya napa? Fragile. Betul nggih? Nggih, Pak nggih. Fragile apa? Potensi rapuh, potensi ceklek. Maka disuruh hati-hati nek ngomong karo wong wedok pemane posisinya dia nggak kerja di rumah. Iku nek disakiti pisan iku nunjeke iku sakitnya tuh di sini tapi di sini terus gitu. Masya Allah. Sakno Pak, sakno. Wong kita ini juga lahir dari perempuan. Sampai Quran itu ada surat untuk perempuan, An-Nisa. Nek wong lanang godhok surate, Pak. Nggih, Pak nggih. Makanya perlu hati-hati, Pak. Soalnya ini istriku api, 75% anak potensi api. Karena ibumu 3 kali, Pak, kalau untuk perempuan itu. Makanya kan perempuan itu imadul bilad, no, Pak, tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler. Tiang jaler. Wong lanang, wong wedok itu tiang negara. Nggih. Ngoten nggih, Pak nggih? Ya, ini perlu, Pak, kita garis bawahi. Yang keempat, ya, sedikit lagi, Pak, sedikit lagi. Berbicara sesuai kadar pemahaman, ya. Berbicara sesuai kadar pemahaman. Didelok lulusane, iki alumni endi, iki gak intelektual kabeh. Ya diukur, kalau milih contoh, contohnya keduren sampai wong gak paham. Harus contoh-contoh yang semua bisa paham. Itu namanya memperhatikan kadar akal. Sehingga mengambil contoh, memilih penjelasan, itu diukur, Pak. Itu. Soalnya kalau saya ngisi sing pedesaan, Pak, saya nggak akan ngasih contoh-contoh sing rada logis-logis boten, tapi sing rada guyon ngono, Pak. Nggih. Sesuai kadar pemahaman, nggih. Terakhir yang kelima, nanti akan memilih pola komunikasi sesuai keadaan jiwa. Nggih. Nanti di materi-materi berikutnya serial nanti akan kami sampaikan pola-pola komunikasi sesuai keadaan jiwa. Supaya jadi bekal kita nanti untuk mengobati jiwa-jiwa, Pak, yang ada di sekitar kita, yang lagi ceklek, yang lagi kaku, keras, kasar. Nah, Al-Quran tuh ngasih isyarat, Pak. Ada qaulal layyinah, perkataan yang lembut. Nanti ada penjelasan detailannya itu kepada siapa, alasannya apa kok pakai qaulal layyinah. Ada qaulal karimah. Qaulal karimah itu membesarkan hati, ya, memuliakan, memberi penghargaan. Sehingga merasa apa? Ada, dia itu ada. Ya, itu nanti seperti kepada orang tua. Ya, kepada orang tua kan kita nggak boleh pakai gaya menggurui, Pak. Ya, tapi kita ini harus memulai mukadimahnya dengan penghargaan. Mama itu, mama biyen aku pas SMA diantar loh sampai sekolah sampai ini. Kita hujan-hujan ya, Ma ya. Mama walaupun batuk-batuk tetap ya. Makasih ya, Ma ya. Loh, itu ketika kita cerita begitu, mamanya seneng loh, betul. Seneng, oh ternyata seeling ya anakku ya. Padahal masa itu aku kudu semaput, gak ngomong aku, nah gitu ya. Nah itu namanya berarti sudah qaulan karimah, membuat kata-kata yang membuat orang tua itu merasa dihargai, Pak. Sehingga terobati rasa sedihnya ketika kok jarang telepon anak, ternyata anakku masih ada ya, dia yang sampai ngomong seperti itu. Ya nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas seperti itu. Insya Allah itu pertemuan kali ini. Ya Pak nggih, sampun nggih. Iya wis peteng wis ngasih sinyal nggih. Pun muga-muga manfaat, muga-muga dadi ilmu bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.